Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Nurjistra Gestia. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Nuri. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oh, baik-baik ya. Nah, ibu-ibu sini udah nyiapin makanan belum? Untuk keluarga di rumah, untuk anak-anak, untuk suami sebelum datang ke sini. Sudah ya, berarti sudah aman ya. Oke, nah bapak-bapak berarti udah mulai libur ya atau udah kerja di rumah ya? Berarti semuanya di sini. Oke, nah berarti udah pada siap ya untuk hari ini. Nah, oke. Nah, sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Kepala RT, Kepala RW, bahwa hari ini akan dilakukan penyuluhan. Nah, penyuluhannya ini terkait dengan hal yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia nih, Bapak Ibu-ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu mengenai itu? Iya, iya bisa lihat di sini juga ya. Tentang coronavirus atau COVID-19 bahasa kerennya ya. Ya, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penanganan apabila kita mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19 atau coronavirus ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tujuannya ini agar informasi yang didapatkan oleh Bapak Ibu-ibu itu sama dengan apa yang akan saya jelaskan di sini. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini itu bersumber dari Kementerian Kesehatan, yaitu sama informasinya. Jadi saya harapannya informasi yang ibu-ibu dan bapak dapatkan mungkin dari sosial media, karena kan sudah banyak tersebar ya mengenai coronavirus ini di sosial media atau di media-media lainnya. Itu sama dengan informasi yang dari Indonesia atau Kementerian Kesehatan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Nah, harapannya nanti penanganan-penanganan yang akan saya sampaikan itu dapat ibu dan bapak pahami dan dapat diterapkan ketika nanti ada hal-hal yang sama terjadi kepada ibu-ibu atau bapak atau di keluarga seperti itu. Nah, untuk waktunya sesuai dengan kesepakatan untuk pagi hari ini itu dilakukan penyuluhan selama 45 menit. 30 menit itu akan dilakukan sesi pemberian materi. Lalu 15 menit di akhir itu akan diberikan sesi tanya jawab untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada hal yang belum dimengerti atau ada yang mau ingin ditanyakan, itu silahkan ditanyakan di akhir sesi. Oke, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, sebelum kita mulai nih sesi materinya, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah nyaman belum nih duduknya? Karena nanti lumayan kan ya 30 menit ya sesi materi. Kalau misalkan nggak enaknya, duduknya nggak enak kan nanti aku nggak konsentrasi. Karena sama sesi materi ini dibutuhkan konsentrasi dan juga kenyamanan untuk memahami isi yang akan saya disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sudah nyaman belum? Sudah ya? Oke. Kalau sudah nyaman, kita akan mulai terkait dengan pemberian materi, yaitu adalah selama 30 menit. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang coronavirus atau COVID-19 itu apa sih sebenarnya? Nah, Bapak, Ibu-ibu, kan sekarang udah banyak ya informasi yang muncul nih, mulai dari TV, sosial media, atau media-media massa. Nah, Bapak, Ibu-ibu sudah tahu sampai mana mengenai coronavirus ini? Gak apa-apa ya, coba Bapak. Ya, benar sekali. Ada lagi. Ibu. Ya, ya benar sekali apa yang sudah Bapak dan Ibu bilang ya, bahwa coronavirus ini adalah virus, virus yang menyerang di bagian sistem pernafasan. Iya benar sekali. Nah, sistem pernafasan yang ibu dan bapak ketahui ini ada apa aja sih selain paru-paru ya yang biasanya terkena paru-paru. Ya. Iya benar. Dari gambar sini ya ada alur dari sistem pernafasan. Oke, saya akan bantu jelaskan ya. Nah, di sini ada sistem pernafasan kita. Paru-paru memang alat vital yang gunanya adalah untuk pertukaran gas
yang dialah utama dari sistem pernafasan, karena kita bernafas melalui paru-paru. Nah, sedangkan udara akan dimasukkan ke dalam paru-paru melewati saluran pernafasan namanya. Dimulai dari hidung tadi yang ibu bilang tadi. Ibu siapa? Mohon maaf. Ya, Ibu Iin, benar. Dimulai dari hidung ya Bu ya, dimulai dari hidung, terus masuk ke persimpangan nih, persimpangan antara mulut dan juga saluran pernapasan bawah. Nah, kita kenal namanya tenggorokan dan juga kerongkongan. Nah, bedanya itu apa ya Pak Bu? Ada yang bisa jawab Pak? Bu? Ya, jadi kalau misalkan nafas kita pakai tenggorokan atau kerongkongan? Iya, benar sekali. Tenggorokan ya, untuk kerongkongan itu adalah saluran makan. Nah, di sini ada persimpangan ya, persimpangan antara tenggorokan dan juga kerongkongan. Nah, udara akan masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam sini, dan akan masuk ke dalam saluran pernapasan bawah, yaitu dimulai dari bronkus. Di sini percabangannya ya Pak Bu, di sini bisa dilihat warna abu-abu di sini, terus masuk lagi ke dalam cabangan yang masuk ke dalam paru-parunya. Jadi paru-paru itu merupakan organ, hanya organ saja, tetapi yang digunakan fungsi pertukaran gasnya atau fungsi pernafasannya itu adalah di dalam paru-parunya. Jadi paru-paru itu di dalamnya itu ada benda-benda atau organ-organ kecil lainnya yang dialah yang fungsi untuk ya, di dalam paru-paru itu ada namanya alveolus ya, yang tadi saya bilang ada organ-organ kecil lainnya yang dialah fungsi utama dari pernafasan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke alveolus, di sini ada bronkus atau percabangan yang di luar dari paru-paru itu sendiri, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada bronkus, dan baru ketika masuk ke paru-paru ada percabangan namanya bronkiolus. Nah, di sini ya yang kayak akar-akar di sini. Nah, akar-akar kecil di sini itu barulah namanya alveolus. Nah, itulah yang berfungsi sebagai fungsi pernafasan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, seperti yang kita ketahui nih, tadi kan bapak dan ibu-ibu bilang mengenai COVID-19 itu adalah virus ya, salah satu dari makhluk hidup yang dia menginfeksi sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan bagian mana sih yang dia paling utama diserang oleh si COVID-19 ini? Iya benar ibu-ibu dan bapak-bapak, COVID-19 ini akan menyerang bagian paru-paru. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa ya COVID-19 ini bisa menyerang di bagian paru-paru? Kenapa tidak di salurannya saja? Iya apa ibu? Ya, benar sekali ya. Iya benar Bapak juga. Nah, benar sekali apa yang Ibu Jono ya, Ibu Jono dan Bapak Joko tadi lagi bilang, kenapa COVID-19 ini menyerang di bagian paru-paru? Karena disinilah fungsi dari pernapasan itu sendiri. Ketika kita bernafas, itu kan kita tubuh akan mengirimkan nutrisi yang berguna untuk pertukaran nafas kan, antara oksigen dan juga karbon dioksida. Benar begitu Bapak dan Ibu-ibu? Ya, nah pertukaran itulah yang harus menggunakan energi. Ketika tidak ada energi, pertukaran tidak akan terjadi. Nah, energi ini dialirkan oleh darah yang isinya adalah nutrisi-nutrisi untuk memasuk si paru-paru. Nah, maka dari itulah si virus itu yang tadi seperti yang Bapak dan Ibu-ibu sepakati bahwa memang itu virus adalah makhluk hidup. Dia makhluk hidup mempunyai kebutuhan hidup juga, itu adalah memakan atau nutrisi. Makanya dia akan utamanya menyerang bagian paru-paru karena disinilah bagian nutrisi atau aliran darah yang utama, dan juga banyak oksigen ya di paru-paru itu. Karena tadi ya pertukaran nafas. Terus ya di sini. Nah, tadi kan terkait dengan ini ya, COVID-19 ini resiko tinggi itu menginfeksi lansia atau orang dengan usia lanjut atau anak dengan usia atau umur yang lebih tua. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ini tahu tidak atau sudah tahu sampai mana mengenai ini? Kenapa COVID-19 ini lebih tinggi resikonya menginfeksi orang usia lanjut atau lansia dengan anak yang lebih tua umurnya? Iya benar, ibu siapa namanya? Ibu Melati ya, Ibu Melati benar sekali ya, terkait dengan imun. Nah benar banget, imun tuh bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya itu apa ya imun tuh?
Iya, benar. Imun itu adalah pertahanan tubuh. Nah, pertahanan itu kan kalau misalkan kita contohkan atau kita em, di negara misalkan pertahanan itu kan ada isinya, ada polisi, ada tentara-tentara. Yang fungsinya itu untuk apa sih Bapak Ibu, tentara-tentara ini di suatu negara? Iya, benar banget. Itu adalah untuk menjaga atau melindungi negara ini dari serangan-serangan musuh. Nah, seperti itulah pertahanan tubuh kita. Tentara-tentara ini yang ada di dalam tubuh kita itu fungsinya adalah melindungi serangan-serangan dari luar tubuh kita yang dia dapat membuat tubuh kita sakit. Nah, salah satunya adalah virus, bakteri, atau jamur. Nah, ini akan dimatikan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh atau yang bahasa kerennya itu imunitas, itu kira-kira sama untuk setiap orang atau beda-beda ya ibu-ibu dan bapak-bapak? Sama, ada yang jawab sama. Ya, coba Bapak siapa namanya? Ya, Pak. Siapa Pak? Pak Jojo. Oke. Apa tadi sama atau sama gimana Pak? Samanya karena kita punya sama-sama punya sel imun. Oke Pak. Oke, yang lain. Ya Ibu. Ya. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Delia. Ibu Delia sama Bapak Jojo itu sudah benar ya. Sel imunitas ini utamanya itu adalah yang benar adalah Bu Delia. Itu beda-beda karena di dalam tubuh kita memang semua punya imunitas, punya pertahanan tubuh ya, semuanya punya. Nah, cuman kekuatannya itu beda-beda. Nah, imunitas ini atau pertahanan tubuh ini itu dipengaruhi oleh banyak hal, ibu-ibu dan bapak-bapak. Bisa dipengaruhi dari usia, waktu usia, bisa dipengaruhi karena adanya nutrisi. Nah, kalau misalkan sel imunitas itu sama masing-masing orang, bisa dikatakan imunitas saya dengan Ibu Deli itu sama atau tidak? Ya, benar sekali. Belum tentu sel imunitas saya itu lebih baik dibandingkan dengan Ibu Delia. Bisa saja Ibu Delia sel imunitasnya lebih baik dibandingkan saya, meskipun umur saya lebih muda dibandingkan Ibu Delia. Mungkin faktor lain yang bisa membuat imunitas Ibu Delia lebih baik dibandingkan saya atau lebih tinggi imunitasnya. Bisa karena mungkin Ibu Delia sering makan atau konsumsi sayur-sayuran, vitamin, buah-buahan dibandingkan dengan saya, sehingga imunitas Ibu Delia itu lebih tinggi dibandingkan imunitas punya saya. Seperti itu Bapak dan Ibu-ibu terkait dengan imun tubuh ya. Nah, ketika imun kita rendah, nah maka si virus inilah yang akan bangkit atau menyerang sistem pernafasan atau di paru-paru kita. Karena tadi kalau misalkan negara itu tidak mempunyai tentara atau tentaranya lemah, maka musuh-musuh akan mudah menyerang negara. Benar begitu, Bapak Ibu? Ya, sama seperti tubuh kita. Ketika tentara-tentara kita yang ada di dalam tubuh ini tidak berfungsi dengan baik atau lemah tentaranya, maka musuh-musuh yang dari luar, itu virus, bakteri, jamur, kalau yang kita bahas di sini adalah virus COVID-19, itu akan mudah menyerang tubuh kita. Itu adalah paru-paru kita utamanya, ya seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu-ibu bisa lihat ada gambar koper, tiket, dan peta dunia, dan juga orang yang berjabat tangan. Nah, kira-kira dua gambar ini menggambarkan tentang apa ya? Ya, orang yang berjabat tangan atau kontak dengan sesama. Ya, kalau yang ini, ya benar sekali. Nah, kedua gambar ini itu kalau dihubungkan dengan COVID-19 itu adalah penularan. Bagaimana COVID-19 ini menular dari satu orang ke orang lainnya. Itu ada dua penyebab utama yang Bapak dan Ibu-ibu tadi lihat ya, dan disimpulkan oleh Bapak Ibu bahwa iya benar, ada penyebabnya adalah orang tersebut habis berpergian dari negara atau tempat yang dia tingkat kasus COVID-19 ini tinggi. Misalkan saya habis pulang dari Amerika atau dari Italia yang dia kasusnya bahkan lebih dari 10.000 kasus positif COVID-19. Nah, selama 14 hari saya berkunjung ke sana. Nah, maka tingkat resiko saya tertular COVID-19 itu sangat tinggi sekali. Nah, itu yang pertama ya, habis berpergian dari tempat yang tingkat resikonya itu tinggi.
Ya. Terus yang kedua itu adalah berjabat tangan. Nah, berjabat tangan ini maksudnya itu bukan hanya berjabat tangan saja ya, tapi kontak dengan orang yang dicurigai terkena COVID-19. Itu bisa saja menepuk pundak atau mungkin saja menyentuh tangannya tanpa berjabat tangan. Itu bisa disebut dengan kontak. Tapi di sini dilambangkan dengan cara kontak jabat tangan. Nah, Bapak nih, Bapak kalau misalkan di pekerjaan itu sering melakukan jabat tangan. Nah, iya, itu adalah contoh dari kontak fisik yang sangat kuat sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan tadi ya kontak dengan orang yang dicurigai punya COVID-19 atau coronavirus ini, itu kenapa dilambangkan dengan jabat tangan atau dari tangan? Memang kenapa sih kalau misalkan tangan kita menyentuh orang terkena COVID-19? Ya, Ibu Jono ya. Ya, benar sekali. Nah, Bapak Ibu benar yang dikatakan Ibu Jono ya, bahwa tangan ini adalah pusat dari aktivitas kita. Kita megang apapun itu pakai tangan, sehingga kita memegang tubuh kita juga menggunakan tangan. Mungkin menyisir rambut, mengurus anak, itu menggunakan tangan. Maka tanganlah yang sebagai faktor resiko atau penyebab utama dari penularan si COVID-19 ini. Nah, Ibu-ibu dan Bapak, berdasarkan penelitian itu lebih dari 30 kali manusia atau kita semua itu memegang area muka itu di satu hari. Bayangkan ibu-ibu dan bapak, kita satu hari memegang area muka itu lebih dari 30 kali. Bayangkan kita habis berkontak atau melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19. Sedangkan kita kontak dengan muka, memegang area muka 30 kali. Apalagi kita mengusapnya sambil gitu. Bayangkan tanpa kita mencuci tangan ataupun membersihkan area tangan. Nah, maka dikatakan di sini penyebab utamanya itu adalah adanya kontak fisik. Karena kontak fisik itu kan berkaitan dengan tangan adalah tadi ya yang ibu-ibu dan bapak sepakati bahwa memang tangan adalah utamanya aktivitas kita semua menggunakan tangan. Kalau misalkan kaki itu jauh dari area muka atau jauh dari tidak bisa aktivitas kita tidak menggunakan kaki ya. Kita mengambil barang menggunakan kaki kan tidak bisa, pasti menggunakan tangan, makan juga pakai tangan seperti itu. Makanya penyebab utama yang penularan COVID-19 ini adalah kontak fisik yang ketika kita kontak fisik dengan orang positif COVID-19 dan juga berpergian selama 14 hari dari tempat yang tingkat kasus COVID-19 ini tinggi. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai COVID-19 itu apa, terus penularannya itu bagaimana, dan menginfeksi bagian tubuh mana sih COVID-19 ya ibu-ibu dan bapak. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya. Nah, kita lanjut mengenai gejala yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada gejalanya nih dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini sebenarnya adalah dia masuk penyakit pernafasan. Maka dia akan hampir sama gejalanya dengan flu atau pada tahun 2010 ke belakang itu ada kasus yang dinamakan SARS atau MERS. Nah, ini sama halnya dengan COVID-19. Nah, tapi ada gejala yang khas sekali yang ada di COVID-19 ibu-ibu dan bapak. Nah, di sini bapak dan ibu-ibu bisa lihat ya gambarnya. Di sini ada yang pertama kali terjadi itu adalah demam. Demamnya itu bisa sampai 38 derajat lebih. Nah, ini kenapa bisa terjadi bapak dan ibu-ibu? Ya, benar sekali yang siapa ibu namanya? Ibu Dahlia, oke. Nah, Ibu Dahlia tadi bilang ya, anaknya pernah bilang yang sekarang anaknya usia berapa, Bu? Usia remaja ya, SMA, oke. SMA kelas berapa, Bu? Kelas 2, ya. Oke, benar sekali Ibu. Karena anaknya lagi belajar biologi juga ya Bu ya. Benar. Nah, demam ini itu benar yang dikatakan Bu Dahlia itu terjadi karena kompensasi atau yang Ibu sebutnya kompensasi, namanya kompensasi itu adalah
respon yang diberikan tubuh ketika ada musuh-musuh atau virus, bakteri, dan juga jamur masuk ke dalam tubuh yang dia menginfeksi bagian tubuh kita. Nah, demam yang pertama kali akan muncul. Nah, di sini artinya itu adalah adanya tanda bahwa tubuh kita sedang diserang oleh musuh. Nah, seperti tadi kan kita sepakat ya, kalau misalkan imun kita sedang rendah, itu berarti musuh-musuh yang ada di luar, itu virus, bakteri, jamur, itu bisa atau gampang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan virus-virus itu atau bakteri-bakteri itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu tanda yang akan pertama kali muncul adalah demam. Nah, untuk COVID-19, demam yang terukur itu adalah 38 derajat lebih. Nah, ini bisa dikatakan tinggi ya, karena 38, karena suhu kita normal ada 37,5 ya, ibu-ibu dan bapak. Nah, terus yang kedua itu adalah batuk kering, batuk-batuk kering. Nah, batuk-batuk kering ini bisa terjadi kadang-kadang atau sering nih. Kalau misalnya kadang-kadang kan kita bisa saja udara sekitar kita itu tidak bersih atau tidak baik, makanya kita batuk-batuk kering. Tapi kalau misalkan batuk-batuk keringnya ini sering terjadi, maka ini bisa disangkut pautkan dengan COVID-19, tanda gejala COVID-19. Jika ada tanda berikut lainnya, yaitu adalah sesak nafas. Nah, sesak nafas ini terjadi, kenapa sih ibu-ibu dan bapak ya? Batuk-batuk sama sesak nafas ini terjadi di COVID-19 itu kenapa ya ibu-ibu dan bapak? Ya, benar sekali ibu dan bapak, berarti sudah paham ya tadi ya. Nah, baik sekali. Nah, sesak atau batuk kering ini muncul karena kan tadi virusnya itu menyerang di bagian paru-paru. Iya, benar sekali. Nah, paru-paru yang tadi bapak ibu dan ibu sebutkan adalah pusat dari pertukaran nafas. Nah, kalau misalkan virus-virus atau virus COVID-19 ini menyerang di bagian sistem pernafasan, utama itu adalah di bagian pertukaran gas atau di paru-paru, maka yang terjadi adalah kesulitan paru-paru dalam bertukar atau menukarkan oksigen. Nah, hal yang akan terjadi yaitu adalah tadi sesak nafas akan muncul dan batuk-batuk kering. Batuk-batuk ini kenapa bisa muncul? Karena ini ada tadi yang Ibu Dahlia tadi sempat omongin, kompensasi ya Bu ya. Kompensasi itu adalah respon tubuh yang dikeluarkan karena tadi ada masuk zat lain selain dari tubuh kita, itu adalah virus. Tubuh akan respon batuk untuk mengeluarkan si virusnya ini. Nah, maka 3 hal yang utama yang terjadi di COVID-19 ini adalah demam 38 derajat atau lebih, batuk kering yang diikuti dengan sesak nafas. Nah, gejala pendukung lainnya adalah adanya nyeri otot dan juga sakit kepala. Ini timbul karena tadi ya sistem pernapasan yang diserang, sehingga pertukaran gas tidak terjadi atau menurun pertukaran nafasnya, sehingga oksigen yang ada di dalam tubuh itu juga menurun. Nah, oksigen ini digunakan untuk energi ya ibu-ibu dan bapak, yang gunanya untuk kita aktivitas kemana-mana itu pasti pakai oksigen. Sedangkan kalau si COVID-19 ini sudah masuk ke paru-paru, dia menyebabkan paru-paru kesulitan untuk bertukar oksigennya, seperti itu bapak dan ibu. Nah, di sini ada pertanyaan nih bapak dan ibu-ibu, apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan atau tidak? Nah, kira-kira nih bapak dan ibu-ibu, kalau gejalanya masih kayak gini, demam, terus sakit kepala, terus batuk kering dan juga sesak nafas, tapi yang masih bisa kita tangani, itu langsung masuk ke rumah sakit atau ke rumah sakit rujukan, atau seperti apa bapak dan ibu-ibu? Rumah sakit. Nah, kalau ada lagi, bapak yang ujung. Iya, isolasi diri. Oke, isolasi, bentuk bahasa kerennya karantina ya. Ada lagi. Oke, hanya ada 2 jawaban ya, rumah sakit dan juga isolasi diri. Oke, kita akan bahas ya apa yang benar, alur mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, di sini apa yang perlu dilakukan sih? Yang pertama adalah
Kalau gejala-gejala yang tadi timbul sesak nafas, batuk kering, demam, tapi masih bisa kita tangani, yaitu misalkan minum banyak air putih, terus tidur banyak tidur, atau minum vitamin terlebih dahulu, itu bisa kita tangani sendiri. Itu pertama harus dilakukan karantina. Jadi kita kalau misalkan gejala-gejala tadi ya, batuk kering, sesak nafas tapi masih bisa kita tangani sendiri, hal yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah mengkarantina diri sendiri. Jadi kita tidak usah datang langsung ke rumah sakit. Nah, kira-kira kenapa ya Pak ya Bu harus mengkarantina diri terlebih dahulu, nggak langsung aja ke rumah sakit gitu? Ya, ya, ibu siapa namanya? Ibu Dini, ya benar. Ibu Dini bilang kalau misalkan ke rumah sakit gimana ya Neng ya? Gimana? Iya, kalau misalkan ke rumah sakit kasusnya udah banyak ya, nanti malah tambah ketularan. Ya benar sekali. Nah, seperti kita tahu ya, di Indonesia sudah lebih dari 1.000 orang yang positif terkena COVID-19. Nah, apalagi di Jakarta sudah ada 497 ya, 400 lebih yang sudah positif COVID-19. Nah, kalau misalkan kita dengan gejala yang ringan tadi, yang seharusnya kita bisa tingkatkan imunitas ya, bisa dilakukan sendiri, itu langsung ke rumah sakit rujukan yang dia sudah benar-benar pasien di sana, sudah benar-benar tubuhnya melemah imunitasnya, maka yang akan terjadi, kita juga akan semakin tertular si pasien yang kondisinya memburuk itu. Nah, makanya hal yang dilakukan pertama kali adalah mengkarantina diri. Nah, ibu-ibu dan bapak sebelumnya nih, tadi kita kan bahas tentang imunitas. Nah, sebenarnya virus ini bisa diobati dengan cara apa ya, ibu-ibu dan bapak? Pakai obat. Oke, pakai obat. Ada lagi, tidur cukup. Benar-benar. Sekali lagi, makan banyak. Ya, makan banyaknya gimana tuh Pak? Iya, makan seimbang ya Pak ya. Satu lagi, iya benar ibu-ibu. Nah, virus ini itu kalau misalkan masuk ke dalam tubuh kita, itu sifatnya abadi ya Pak Bu ya, hanya bisa didiamkan saja atau ditidurkan saja, tapi tidak bisa dimatikan, beda dengan bakteri ataupun jamur. Nah, karena itu si virus akan sembuh dengan sendirinya karena dibantu oleh tadi tentara-tentaranya. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh orang yang punya gejala tadi nih tadi Pak Bu, udah demam, sesak nafas, batuk. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ya untuk tadi menidurkan si virusnya? Iya benar, melakukan cara untuk meningkatkan imunitas diri, ya benar ya. Tadi yang ibu bilang tuh tadi olahraga ya, tadi konsumsi makanan seimbang, tidur cukup, itu bisa meningkatkan imunitas diri. Nah, sehingga ketika imunitasnya sudah tinggi, maka tadi tentara-tentara yang dalam tubuh kita bisa melawan si virus COVID-19, sehingga COVID-19 ini bisa redam, istilahnya diredam oleh si tentara, ya, bisa sembuh tuh COVID-19, seperti itu ibu dan bapak. Nah, maka di sini ketika kita mengisolasi diri ya, tadi bahasa kerennya mengkarantina diri, itu yang bisa dilakukan adalah tadi intinya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Benar ibu dan bapak sampaikan tadi adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini masing-masing untuk masing-masing ini berbeda sesuai dengan usia ibu-ibu dan bapak. Usia ibu dan bapak ini sudah masuk umumnya nih di sini umurnya berapa ya ibu dan bapak? Ya, berarti masuk usia dewasa tengah ya ibu dan bapak, dimulai dari 25 sampai 40 tahun. Nah itu bisa tidur selama 4 jam, itu minimal 4 jam ya ibu dan bapak. Ya, yang kedua itu mengkonsumsi makanan seimbang. Makanan seimbang itu seperti apa aja ya bapak dan ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu nih yang tahu nih. Ya, benar, ada karbohidrat ibu ya, ada vitamin, ada apa lagi bu? Ada protein. Nah, apa porsi-porsinya bu?
Ya benar, lebih ditingkatkan proteinnya ibu ya, protein dan juga vitamin. Nah protein itu contohnya seperti apa ya bapak dan ibu-ibu? Ya, yang ada daging-daging ya, ikan, terus daging sapi, daging ayam, itu protein semua isinya. Nah, lebih baik lagi protein yang tidak ada lemaknya. Jadi kalau misalkan makan ayam nih, kulitnya itu dibuang aja atau dikasih kucing. Nah, kita makan dagingnya saja. Nah, terus yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan. Jadi di rumah itu tetap kita lakukan cuci tangan. Nah, bapak ibu-ibu, cuci tangan yang benar itu seperti apa ya? Iya benar, 20 detik. Tapi cara-caranya seperti apa nih bapak ibu-ibu? Tadi dia bilang semangkah. Iya, ibu siapa namanya? Ya, ibu Dita. Oke, seperti apa ibu caranya? Ya. Ya, benar sekali Ibu Dita. Nah, untuk kita mudah dan mengingat, ada lagunya nih Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Nah, kita lakukan bersama-sama ya untuk mencontohkan tadi ya, cuci tangan bersih selama kita mengisolasi diri di rumah. Nah, seperti ini lagunya ya. Kita lakukan bersama ya. Cuci tanganmu, dimulai dari telapak, lalu ke punggung tangan. Dua-duanya ya Pak Bu. Lalu ke punggung tangan, ke sela-sela jari. Seperti ini Bu. Pak. Kunci tanganmu seperti paduan suara Pak. Lalu putar jempolmu, kanan juga. Putar-putar jarimu, ini apa ya, berlawan arah, lalu bilas tanganmu bersih. Oke, seperti itu bisa dilakukan selama karantina diri ya Pak Ibu. Tujuannya buat apa tadi Pak Bu? Kenapa kita harus mencuci tangan? Ya, untuk menghilangkan tadi ya risiko kita kontak dengan pasien positif COVID-19. Nah, yang terakhir itu menggunakan masker. Nah, ibu-ibu dan bapak, kapan kita harus menggunakan masker, kapan kita tidak? Ya, ibu-ibu dan bapak, kapan nih kita harus menggunakan masker, kapan kita tidak menggunakan masker? Woi, pintar-pintar ya berarti ya, infonya sudah banyak nih berarti ya. Ya benar, kita menggunakan masker ketika kita punya gejala dan seperti tadi batuk-batuk, sesak nafas, itu kita menggunakan masker. Dan juga ketika kita keluar ruangan, keluar ruangan yang tujuan kita keluar ruangan atau tujuan tempat kita itu melewati banyak orang. Misalkan bapak-bapak nih yang masih kerja atau ibu-ibu yang mau ke pasar, itu menggunakan masker karena tempat yang dituju itu banyak orang yang mungkin kita tidak tahu, mungkin saja ada yang positif COVID-19 gitu, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan selama mengkarantina diri ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, lalu di sini kapan sih kita bisa mencari bantuan fasilitas kesehatan? Apa kita selalu saja nih karantina diri meskipun kita udah sesak nafas berat, udah batuk-batuk terus, selalu karantina diri atau langsung ke rumah sakit rujukan? Nah, sini ada ini ya Pak ya, tiga syarat kita dapat ke rumah sakit rujukan untuk segera melanjutkan pengobatan. Itu pertama adalah sesak nafas berat. Sesak nafas berat ini terjadi, kan tadi kita gejala awal itu adalah sesak nafas. Ketika kita masih bisa menanganinya, itu bisa dikontrol dengan cara karantina diri. Nah, tapi kalau misalkan sesak nafasnya itu terjadi terus-menerus, malah semakin berat, ini bisa langsung menghubungi fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan. Nah, yang kedua, usianya ini lebih dari 60 tahun atau masuk ke usia lansia, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Nah, ibu dan bapak, kenapa sih tadi ya sempat dibahas di awal nih, kenapa usia 60 tahun itu langsung dirujuk ke rumah sakit saja? Kenapa tidak melakukan ini ya, karantina diri? Iya benar, terkait dengan imunitas lagi ya, lagi-lagi terkait dengan imunitas. Nah tadi ya, virus itu bisa dimatikan hanya dengan imunitas tubuh itu sendiri. Nah, kalau orang dengan usia lanjut lebih dari 60 tahun ini memiliki imunitas yang lebih rendah dibandingkan usia yang masih muda. Itu. Jadi musuh-musuh yang di luar itu, virus, bakteri, jamur itu mudah masuk ke dalam tubuh, karena tentara-tentara dalam tubuhnya saja sudah melemah. Jadi bisa langsung dirujuk ke rumah sakit.
Nah, terus yang terakhir itu adalah punya riwayat penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu apa ya bapak-bapak dan ibu, dan apa aja tuh contohnya? Iya benar, jantung, terus hipertensi, ya benar sekali. Lagi? Ya, dua ya. Nah, penyakit kronis ini penyakit yang dia tidak sembuh ya, atau terjadi secara terus-menerus ya. Hanya bisa diredam saja. Itu contohnya itu jantung, hipertensi, terus penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imun, terkait dengan pertahanan tubuh ya. Nah ini bisa langsung dibawa atau dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah bapak dan ibu sudah tahu bagaimana menghubungi fasilitas kesehatan itu, apa langsung datang nih pakai kendaraan umum ke rumah sakit atau seperti apa nih bapak dan ibu? Telepon ya benar. Teleponnya itu berapa ya pak ibu? Ya benar, 109. Jadi ketika kita karantina diri, terus tanda gejalanya itu lebih parah lagi kita dia atau 3 ini, itu bisa langsung menghubungi fasilitas kesehatan 119 ya. Call center ya Pak Bu, di sini sudah dituliskan. Tuh. Nah, sampai sini nih Pak Bu mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada tanda gejala COVID-19 dan kapan harus menghubungi fasilitas kesehatan. Itu ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, jadi selama kita mencari bantuan fasilitas kesehatan di sini, ini ada gambar-gambarnya bapak-bapak ibu-ibu, diusahakan pakai masker. Tadi ya, kalau misalkan kita keluar ruangan, tujuannya itu punya banyak orang di sekitar, itu kita pakai masker. Apalagi kita sudah punya gejala COVID-19, jangan sampai kita menularkan kepada orang lain. Jadi kita diusahakan pakai masker. Dan ketika kita batuk, kita tetap gunakan cara yang benar. Nah, bapak dan ibu-ibu, cara batuk atau bersin itu yang benar seperti apa ya? Seperti ini benar bapak ibu? Nah, salah. Nah, lalu seperti apa nih bapak dan ibu? Iya benar Pak Joko ya, kayak gini ya Pak. Ya, pakai siku dimasukkan. Nah, tujuannya kenapa sih bapak ibu? Iya benar Bu Dahlia ya. Nah, kalau misalnya pakai tangan kan tadi ya, kita setiap hari atau setiap saat itu aktivitasnya pakai tangan. Jadi kalau misalnya kita bersin, nanti ludah-ludah atau cairan-cairan yang keluar dari mulut dan hidung kita itu ketempel ke orang lain. Jadi kita pakai siku saja. Terus yang kedua ini tidak pakai publik ya, fasilitas publik, karena tadi ya tempatnya ramai, banyak orang, dan bisa kita mengeluarkan orang lain atau kita pun tertular dari orang lain. Terus yang ketiga tadi nelfon call center saja. Jadi fasilitas kesehatan yang akan berkunjung ke rumah ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, lalu yang ini nih materi yang terakhir nih bapak dan ibu-ibu. Nah, gimana? Masih semangat belum? Masih semangat tidak? Oke, nah coba gini tangannya deh biar bangun. Oke, sudah semuanya. Terakhir nih satu lagi. Nah, nih ketika kita sudah masuk ke fase kesehatan, nah tadi ya dengan gejalanya lebih parah, nafasnya lebih berat lagi, terus usianya lansia, terus punya penyakit kronis, itu kan langsung dirujuk ke rumah sakit ya. Nah lalu di rumah sakit kita diapain aja sih bapak ibu-ibu? Nah ada yang sudah tahu sebelumnya? Udah baca-baca dari Kemenkes. Nah ada yang belum tahu ya? Nah yang sudah tahu gimana? Ibu Dahlia sepertinya. Iya benar, dicek sampelnya ya. Ya, nah itu masuk ke dalam namanya di sini screening pasien di rumah sakit. Nah jadi ketika kita sudah punya gejala yang lebih parah, kita akan masuk di rumah sakit. Nah di rumah sakit di sini kita akan di screening lagi, apakah gejala yang ditimbulkan itu apakah benar-benar COVID-19 atau tidak. Nah, maka dari hasil screening itu ada dua hasilnya, ada positif dan juga ada negatif. Kembali, ada positif dan juga ada negatif. Nah, ketika hasil tes kita atau screeningnya itu menunjukkan nilai negatif, maka yang akan dilakukan adalah kita dirawat inap. Misalkan dirawat inapnya ketika kondisinya itu tidak memungkinkan kita keluar dari rumah sakit. Nah ini dirawatnya sesuai dengan penyakit yang menyertai kita. Mungkin saja bukan COVID-19 yang menyebabkan kita batuk-batuk atau sesak nafas, mungkin penyakit lain. Nah ini dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya, atau mungkin saja bisa dirawat jalan bila kondisinya memungkinkan. Nah kalau misalkan hasil screeningnya ini plus atau positif ya di sini,
itu akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Bila kita ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit rujukan ya, misalnya Persahabatan, kalau di Jakarta. Nah, kalau misalkan sudah di rumah sakit rujukan, kita akan langsung dibawa ke ruangan isolasi atau ruangan karantina sendiri yang khusus untuk pasien COVID-19. Nah, ketika di ruangan, kita akan dilakukan tes sampel setiap harinya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengecek apakah COVID-19 ini masih berada di dalam tubuh kita. Nah, dilakukan ini terus-menerus. Nah, kalau misalkan hasilnya ini keluar 2 kali berturut-turut, itu hasilnya adalah negatif, maka kita bisa keluar dari ruang isolasi dan dinyatakan sembuh atau bukan pasien COVID-19 lagi. Nah, makanya dilakukan tes setiap harinya untuk mengecek apakah sudah hasilnya negatif atau masih positif. Nah, kalau misalkan masih positif, maka pengobatan akan langsung tetap dilaksanakan di ruang isolasi itu. Kalau misalkan negatif 2 kali berturut-turut, maka bisa dinyatakan sembuh atau bukan pasien corona lagi atau COVID-19. Nah, di sini ya bisa dibaca ya, ada sedikit kalimat nih. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya Ibu dan Bapak, seperti yang sudah disepakati. Nah, ini bisa disembuhkan dengan cara tadi ya, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, lebih baik kita melakukan pencegahan. Pencegahannya tadi ya, dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Tadi ada apa aja? Ya, makan banyak, makan seimbang maksudnya ya, tidur cukup, cuci tangan, dan juga pakai masker apabila kita ke publik ya, ke ruang publik. Nah, dan untuk memutus rantai penularan. Nah, lebih baik lagi kita memutus rantai penularan ini dengan berada di rumah saja. Makanya di sini ada yang lagi ngetren sekarang, ini ada hashtag di rumah saja. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mencegah penularan ke dalam tubuh kita dan memutus penularan dari COVID-19 itu sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu-ibu. Nah, sampai sini Bapak, karena tidak ada pertanyaan lagi. Nah, gimana nih perasaannya setelah mendengarkan sesi materi terkait dengan protokol atau alur penanganan apabila kita mempunyai gejala atau terkena COVID-19? Perasaannya bedanya sebelum mendengarkan materi dan setelah mendengar materi? Ya, jadi lebih tahu informasinya apakah sama dengan apa yang Ibu dan Bapak dapatkan di internet, misalkan di sosial media, WA misalkan. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, oke, yang beda coba yang beda disamakan saja dengan materi yang saat ini saya sampaikan, karena materi yang disampaikan hari ini bersumber dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan protokol penanganan itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada yang berbeda itu ada sumber-sumber yang lain yang didapatkan, bukan dari Kementerian Kesehatan atau dari badan resmi yang ada di Indonesia. Nah, ambil yang samanya, dan apabila ada yang beda itu ambil informasi saja yang ada di sini, Ibu-ibu dan Bapak. Nah, lalu tadi kan kita ada banyak ya, kita udah bahas tentang COVID-19 itu apa sih itu COVID-19, terus dia menginfeksi bagian mana sih, dia menyerang bagian mana sih, terus apa lagi penyebabnya. Nah, itu apa sih COVID-19 itu bisa disembuhkan Bapak dan Ibu-ibu? Apa itu COVID-19, terus penularan itu dari mana, atau penyebabnya dari mana, terus apa aja yang harus dilakukan kalau misalkan kita punya gejala dari COVID-19. Ya Pak Joko, ya bagus sekali. Nah, satu lagi saya minta, Bapak siapa namanya? Bapak Dani. Nah, ya benar sekali. Ya tadi yang terakhir mengenai screening ya. Ya benar. Nah, di sini karena kan cuma 2 yang berbicara nih. Nah, saya harus mengetahui nih semua yang ada di sini satu paham mengenai protokol atau alur penanganan COVID-19. Jadi di sini saya punya kuesioner atau beberapa pertanyaan, isinya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jawab ya. Itu ada 10 pertanyaan, silakan dijawab yang dibagikan oleh teman saya. Ya, nah
Oke, saya beri waktu selama 10 menit ya Bapak dan Ibu-ibu. Oke, nah 10 menit sudah nih Bapak dan Ibu-ibu. Nah, bisa diberikan ke rekan saya yang ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya materi ini itu ada soft copy-nya atau bentuknya bisa dilihat di dalam HP. Nanti saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu-ibu melalui ketua RT. Nah, Bapak dan Ibu-ibu di sini punya grup WhatsApp yang ada ketua RT di satu RT ini ada ya. Oke, nanti saya akan kirimkan filenya, bisa dibaca-baca ya Bapak dan Ibu, dan saya akan membagikan ini ya, bentuk kecilnya dari ini kan bentuknya gede nih. Nah, saya akan bagikan selebarannya yang materinya sama dengan hari ini yang saya sampaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ya sama ya materinya. Ya, itu bisa dibaca atau diberikan kepada anak-anak yang ada di rumah, penanganan seperti apa. Nah, untuk yang soft copy-nya nanti bisa disebarluaskan ke grup keluarga lagi. Oke, untuk kali ini saya akan akhiri, materinya sudah selesai dan sesi untuk penyuluhan juga sudah selesai. Selanjutnya akan saya kirimkan file soft copy-nya atau file yang nanti akan dikirimkan melalui grup saya akan kirimkan ke Pak RT, Pak RT akan mengirimkan ke grup Bapak dan Ibu-ibu, dan juga silakan dibaca lagi selebaran yang saya berikan. Nah, saya akan pantau selama 2 minggu ini bagaimana perkembangan yang ada di RT yang ada di Kelurahan Durensawit sini ya. RT 4 Kelurahan Durensawit. Apakah ada perubahan gaya hidup ya tadi ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, apakah dilakukan, atau adakah kasus yang gejala yang mirip dengan yang tadi. Nah, saya akan pantau ini dengan cara berkomunikasi dengan Pak RT selama 2 minggu ke depan ya Bapak dan Ibu. Oke, nah 2 minggu ke depan saya akan datang lagi ke Pak RT untuk membicarakan bagaimana perkembangan yang ada di RT 4 Kelurahan Durensawit ini. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Ya, tidak ada materi lagi, tapi saya hanya mengontrol melalui Pak RT saja. Iya, sama-sama Bapak dan Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan. Mohon maaf atas kesalahan bicara saya atau perilaku saya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya saya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya undur diri. Sekian.